kita bahas FKG, mungkin orang-orang mikirnya, oh kita cuma bahas tentang dokter gigi aja nih. Tapi sebenarnya apa yang teman-teman pikirkan setelah ketika mendengar kata FKG? Asik. Dokter, engineer, apa yang udah kita pilih pastinya itu harus. Hello Rangers, welcome to Inside Unan, podcast mengenal Unan lebih dalam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, namun sebelum itu, pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan aku Fajri Ramadan, bersama dengan Fajri. Aku Sabil. Kita berdua akan menjadi host pada episode podcast kali ini. Nah, sekarang ini udah kedatangan narasumber kita dari teman-teman dari Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, boleh kenalan dulu, Bang. Baik, halo teman-teman Ranger semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, aku Javier Antar Mufli dari Angkatan 2023. Oke, baik. Halo teman-teman, nama aku Alifa Kansa, aku dari FKG Angkatan 2024. Oke, ada Alifa dan Javier ya. Oke, mungkin nih langsung aja kita mulai ya. Mungkin dari Javier, boleh jelasin nggak jalur masuknya FKG Unan tuh apa? Apakah jalur SNBP, SNBT atau mandiri nih? Oke, mungkin sebelumnya untuk di jalur masuk aku FKG di Unan terutama, aku kebetulan alhamdulillah masuk lewat jalur SNBT nih Kak. Kemarin sempat nyoba SNBP mungkin belum jalannya nih, belum ada kesempatan di sana, tapi alhamdulillah ketika SNBT aku masuk ke FKG Unan. Kemudian kalau misalnya ditanya gimana perjuangannya, sebenarnya pada umumnya teman-teman yang lain juga kayak misalnya ada bimbel lah, kemudian juga ngerjain TO dan segala macamnya kayak gitu sih. Oke. Kalau dari Alifa? Oke Kak, kalau Alifa itu masuk ke FKG Unan lewat jalur SNBP Kak. SNBP ya, yang seleksi nasional berdasarkan prestasi ya. Oke. Jadi kan abang dari jalur SNBT dan kakaknya juga SNBP. Apa sih yang menjadi pilihan kakak dan abang untuk mengambil FKG ini sebagai jalur yang diambil gitu? Oke, baik. Mungkin dari aku dulu ya. Mungkin sebelumnya kalau misalnya dari aku kenapa milih FKG, yang pertama untuk pilihan yang aku pilih, pertama ngelihat dari prospek apa yang bakal aku kerjain ke depannya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bisa aku menjalankan apa yang sesuai keinginan aku kayak gitu lah. Kalau misalnya ketika aku mungkin salah jurusan dan kemudian aku malah burnout malah dengan pilihanku sendiri, itu malah sebenarnya jadi hal-hal yang sia-sia karena kan kita otomatis malah ngebuang waktu kita untuk hal yang kita bisa kerjain ke depannya kayak gitu sih. Oh, kalau dari Alifa Kak, kenapa milih FKG ini? Karena sebenarnya Alifa tuh pengennya teknik nih Kak. Nah, cuman orang tua itu nyuruhnya kedokteran. Nah, karena kalau menurut Alifa itu masih pengen ada tekniknya gitu, makanya milih FKG. Karena kan di FKG juga ada keterampilan tangannya juga kan Kak. Jadi makanya itu Alifa milih FKG Kak. Oke, cukup jauh ya dari teknik ke kedokteran gitu. Nah, oke. Terus tadi juga ada disinggung nih sama Javier mengenai prospek. Menurut teman-teman nih yang dari kedokteran gigi, prospek kerja dari lulusan kedokteran gigi itu apa sih selain menjadi dokter gitu tentunya? Boleh Mungkin sebenarnya kalau misalnya melihat prospek ya, teman-teman ataupun orang awam biasanya berpikir ketika kita membahas dokter gigi nih, orang-orang berpikir bahwasanya aku bakal praktek doang di klinik, bakal ngerjain pasien doang. Tapi setelah apa yang sudah aku lihat, ketika kita menjadi dokter gigi sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita raih di luar dokter gigi. Misal kalau misalnya yang teman-teman tahu semua kayak seperti dokter Miracle Sintompul tuh, yang salah satu kan beliau adalah lulusan dari dokter gigi yang kemudian juga bisa berkesempatan menjadi putri Indonesia. Kemudian juga prospek di kedokteran gigi bisa menjadi teman-teman yang berminat seperti kayak untuk masuk polisi atau kemiliteran bisa lanjutkan lagi nih setelah dokter gigi menjadi dokter polisi atau dokter militer kayak gitu sih Kak kalau dari aku. Nah, kalau dari Alifa, prospek kerja di jadi dokter gigi itu kan pastinya bakal bisa buka klinik kan Kak setelah dapat nanti gelar DRG. Nah, selain itu kita juga bisa sebenarnya jadi dosen. Nah, itu tuh kita mungkin bakal lanjut lagi ke S2 ataupun S3. Nah, juga selain itu juga bisa jadi PNS atau ASN, itu kayak bakal kerja di Kementerian Kesehatan atau Puskesmas dan lainnya. Itu sih Kak. Oke. Jadi lumayan cukup banyak ya prospek kerjanya selain menjadi dokter gigi gitu. Kita bisa buka klinik sendiri juga berarti ya. Oke. Ada nggak sih fun fact mengenai mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Gigi?
Oke, mungkin fun fact dari Fakultas Kedokteran Gigi itu sendiri, kedokteran tapi rasa nukang gitu Kak. Nah, kenapa? Karena di kedokteran gigi ini kan kita bukan cuman ngafal tentang kedokteran aja, tapi juga ada keterampilan kliniknya. Nah, kayak misalnya kita itu ada buat nyata gigi itu kan perlu namanya alginat. Nah, itu kita ngaduk dulu. Terus juga habis alginatnya udah kecetak, ntar kita ngaduk gips untuk biar kelihatan gigi. Nah, terus juga selain itu kenapa nukang? Karena kan kita bakal kayak belajar juga gimana caranya bengkokin kawat. Nah, bengkokin kawat itu pasti pakai kawat, pakai tang. Jadi kayak gitu sih Kak di FKG rasa nukangnya karena kita harus terus juga FKG ini bawa toolbox gitu Kak. Nah, isinya itu ya mungkin tang, gips, wire kayak gitu-gitu sih Kak. Oh, makanya tadi Alifa bilang kayak anak teknik Nah, iya. ya. Jadi tekniknya bagian gigi Iya, gitu benar, ya. Kak. Oh. Kak Diri, Javier ada nggak Oke, nih? mungkin ngelejisin juga namanya dari Alifah ya. Biasanya kalau ketika bawa toolbox nih sering ada kayak kata-kata kita mau jualan kue nih. Kita mau jualan kue apa mau kuliah sedangkan bawa udah tas berat lah, toolbox juga. Terus ada juga kayak kami alat mikromotor kayak gitu diselempangin. Jadi dengan barang yang serempong itu mungkin itu kayak salah satu keunikan dari FKG sih Kak. Terus selanjutnya juga kalau misal dari FKG ini sebenarnya kita nggak bisa ngelepas diri sendiri karena kita harus butuh teman yang lain gitu lah. Fun fact-nya ketika kita ngerjain skills lab kita bakal butuh banyak bantuan orang. Kayak sering kalau misalnya ngerjain skills lab itu bahkan dari pagi sampai malam pun masih ngerjain skills lab. Bahkan kita orang kami sering melakukan skills lab itu untuk bareng-bareng di kosan, di kontrakan kayak gitu. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita bahas FKG sebenarnya kita ngebahas juga tentang mungkin orang-orang mikirnya oh kita cuma bahas tentang dokter gigi aja nih tentang mulut doang, tapi sebenarnya bahkan pun dari blok 1 kita udah diajarin gimana kita bisa ngerawat pasien, mulai mengenali pasien itu dari kaki sampai kepala gitu. Jadi nggak cuma pure gigi doang kayak gitu sih Kak. Jadi tetap diajarin Iya, gitu ya. benar. Basic-basic kedokteran tuh Iya, tetap benar, diajarkan. benar. Jadi mungkin kalau misalnya milih kedokteran karena kedokteran gigi karena cuma mikirin gigi mungkin agak salah persepsi karena kebetulan juga kemarin kami juga bahas tentang seluruh anggota tubuh kayak gitu. Wow, menarik tuh. Jadi kayak yang dibilang tadi kayak ada tools box sama apa tadi? Nukang kayak gitu. Nukang-nukang tuh berarti kayak dress code-nya Iya, anak iya, kedokteran gigi nih ya teman-teman. Oke, lanjut mungkin. Nah, dari tadi juga Javier ada nyinggung teman-teman. Nah, mungkin dari setelah Javier udah 4 semester di kedokteran gigi, juga Alifa udah 2 semester di kedokteran gigi. Gimana sih lingkungan pertemanannya gitu? Apakah seru ataukah gimana ya kayak sangat kompetitif gitu karena di rumpun kesehatan kan gitu. Gimana nih? Oke, kalau misalnya kita ngebahas tentang teman ya, di FAG sebenarnya bervariasi untuk teman-temannya Kak Bang. Ada yang kompetitif lah, ada yang mungkin apa namanya ya, saling sikut-sikutan atau segala macamnya itu hal biasa sebenarnya, hal umum di pertemanan. Tapi yang lebih aku dapetin ketika di kuliah ini adalah orang-orang yang bisa saling ngebantu satu sama lain gitu, sama-sama saling nge-support antara satu sama lain, baik ngerjain skills lab-nya kah, dalam akademiknya kah, ataupun bahkan dalam pertemanannya. Bahkan pun kalau misalnya yang aku rasain ketika aku perpindahan dari SMA dan kuliah, perbedaannya itu sangat berasa gitu lah. Di kuliah ini kayak orang teman-teman adalah kayak benar-benar keluarga dekat. Jadi segala macam apa yang dikeluh kesahkan itu bisa ke teman lah. Kalau misalnya ada yang segala macam minta bantuan bisa ke teman juga kayak gitu sih ya Kak. Oke, baik Kak. Kalau Alifa sendiri itu kalau dari segi pertemanan di FKG itu pasti pertemanannya itu kayak kompetitif, ada yang ya pasti kayak gitu lah Kak di perkuliahan. Nah, tapi senangnya di FKG ini tuh kita juga saling kerja sama gitu Kak. Karena di SL itu kita kayaknya nggak kerja sama karena itu saling membantu banget lah Kak. Terus juga pertemanan kalau teman-teman dari FKG itu kan banyak dari luar daerah juga Kak, khususnya di FKG Unan ini. Nah, jadi Alifa juga banyak belajar dari teman-teman dari luar daerah juga, gimana kebudayaan mereka ataupun kayak aktivitas apa sih yang dilakuin gitu-gitu. Oke, jadi kayak rasa sepenanggungannya ada banget ya sama-sama teman-teman. Oke. Tapi setelah teman-teman bahas mengenai pertemanan nih, aku mau juga mau nanya nih, ada nggak sih ke culture shock ketika teman-teman peralihan dari SMA ke menjadi maba? Oke, kalau misalnya pertanyaan tentang culture shock ya Bang, dari SMA ke maba, sebenarnya lebih ke bagaimana kita bisa ngatur jadwal. Ketika kita SMA mungkin apa yang kita kerjain itu adalah hal-hal yang lebih simpel, tapi ketika kita kuliah kita bakal menghadapi
sebagai persiapan kita untuk ke dunia yang lebih luas lagi. Kayak kita bisa, terutama mungkin kayak kalau misalnya ketika kita SMA kita masih di bareng orang tua, pulang ke rumah bisa istirahat segala macamnya. Namun ketika kuliah kan kita bener sendiri nih, nggak ada orang tua dan segala macamnya. Kayak kita harus ngurusin hidup kita sendiri, kemudian juga ngurusin untuk perkuliahan juga kayak mana ke depannya kayak gitu. Kalau dari Alifa sih mungkin dari segi pembelajarannya juga ya Kak. Karena kalau di SMA itu kan kita diajarin guru, nah nanti kita dengerin. Nah kalau di kuliah ini kita tuh yang pure nyari sendiri gitu loh Kak. Apalagi kalau di kalau di FHG Unan itu kan sistem belajarnya blok. Nah itu tuh kayak ada tutor, ada KP, ada juga skills lab. Nah di tutor ini tuh kita benar nanti kita dikasih skenario. Nah kita yang bakal kayak korek apa sih pelajaran kita nih. Nah dari situ sih Kak kayak. Jadi di kuliah ini kita benar harus belajar, nggak bisa cuma nunggu dosennya itu ngejelasin Kak. Jadi kita emang harus nyari. Lebih banyak belajar mandirinya gitu benar, ya. Oke, terus dari teman-teman ada ikut organisasi nggak nih? Ada. Nah, aku mau nanya nih, kan teman-teman dari rumpun kesehatan ya, yang mana tuh pasti kayak pandangan orang-orang itu kayak sibuk banget. Nah, dari teman-teman nih masih bisa ikut organisasi tuh gimana sih cara nyimbangin waktunya di antara akademik dan non-akademik gitu? Apakah keteteran ataukah gimana gitu manajemen waktunya gitu? Mungkin boleh dijelasin? Oke, mungkin sebelumnya ketika kita membahas manajemen waktu, kita harus membahas dulu tujuannya Kak. Apa sih tujuan kita mau kuliah itu? Apakah kita emang kuliah cuma untuk belajar di akademik kah? Ataupun kita bakal juga merimpun ke organisasi. Ketika kita sudah menentukan, oh ternyata aku mau akademik dan organisasi juga. Jadi tujuan itulah yang bakal ngebangun kekuatan kita bisa untuk membagi waktu. Kemudian bagaimana kita cara membagi waktu adalah yang pertama kita harus menentukan skala prioritas dulu. Kemudian yang kedua kita adalah punya kesibukan. Nah antara kesibukan dan skala prioritas ini adalah hal yang berkesinambungan gitu loh. Ketika kita punya kesibukan otomatis ada nih list-list masalah yang harus kita selesaikan dulu. Adalah list-list juga pekerjaan yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Kemudian ketika kita sudah menentukan prioritas masalah, barulah kita mulai mencicil dari prioritas masalah yang paling tertinggi dulu, yang mana yang harus kita kerjakan. Kemudian juga dari masalah tersebut apakah kita harus bisa mengeliminasi apakah dari hal tersebut ada yang bisa kita untuk tidak perlu kerjakan terlebih dahulu sampai sekarang kayak gitu sih Kak. Oke, keren. Nah, kalau dari Alifa gimana nih? Oke, Kak, kalau dari Alifa ya pastinya untuk manajemen waktunya itu pastinya nentuin skala prioritas ya Kak. Mungkin terus juga selain itu kita juga harus tetap ngasih me time untuk diri sendiri gitu loh Kak, karena pasti ini masalah pelajaran udah banyak, terus juga kita ikut organisasi, nah kita juga harus ngasih self reward untuk diri kita. Jadi itu sih Kak paling. Oke, jadi mahasiswa kedokteran gigi tuh kayak masih bisa belajar, masih bisa ikut organisasi dan masih bisa me time nongkrong lah ya. Oke, selanjutnya nih kita udah banyak bahas mengenai tadi apa itu Fakultas Kedokteran Gigi, fun fact mengenai Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, aku juga mau main games mini nih. Nah, benar, kita main game sedikit. Jadi gamesnya itu nanti aku sebutin satu kata, boleh temen-temen jelasin atau sebutin apa sih yang kepikiran dari kata yang aku sebutin. Mungkin untuk katanya tuh FKG nih. Oke, FKG. Dari FKG ya? Yes, apa yang teman-teman pikirkan setelah ketika mendengar kata FKG? Satu kata atau berkalimat nih Kak? Tulis tiga kata nggak sih? Iya, tiga kata boleh. Kalau dari aku sebenarnya asik. Oke, asik. Kemudian yang kedua pusing. Pusing. Asing tapi pusing. Iya, asik Oke. tapi pusing. Asik tapi pusing. Oke, terus. Dan yang ketiga harus tetap konsisten. Oke, asik, pusing, konsisten. Asiknya konsisten atau pusingnya Dua-duanya konsisten? konsisten. Oke, dari Alifa? FKG. Dari FKG ya itu sih Kak, dokter, engineer sama artis. Dokter, engineer, Dentis. dokter dan teknik. Dentis. Satu lagi? Artis Kak, seniman gitu. Oh, wow, seniman gigi. Wow, oke. Nah, oke, keren. Oke, nah mungkin dari teman-teman nih, buat teman-teman mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru 2025, boleh closing statementnya deh gitu.
kayak motivasinya deh. Oke, mungkin kalau dari aku sebenarnya motivasinya adalah ketika mungkin kalian teman-teman semuanya udah milih apa yang sudah diawali, haruslah bertanggung jawab apa yang sudah dipilihkan. Namun ketika mungkin dirasa nggak kuat, coba deh untuk berpikir lagi, apakah tujuan kalian dulu untuk berpikir bahwasanya pilihan apa yang aku pilih pada awalnya dan bagaimana aku bisa menyelesaikannya kayak gitu. Mungkin dari Alifa motivasi untuk calon maba FKG 2025 nantinya ya benar sama sih Kak kayak Bang Javier, apa yang udah kita pilih pastinya itu harus ya kita jalani. Nah juga untuk maba jangan lupa tetap survive di FKG nantinya, karena ya emang dunia perkuliahan itu berat tapi kita tetap harus ngejalaninnya. Oke, terima kasih dari teman-teman sudah memberikan motivasinya dan closing statementnya buat teman-teman maba FKG 2025. Nah, untuk teman-teman maba, jadi tetap semangat dan selamat menempuh perkuliahan nantinya. Dan kata teman-teman narasumber kita harus tetap survive, harus berani beradaptasi dan juga harus berani bertumbuh. Oke, mungkin sekian podcast kali ini. Kami tutup. Oke, boleh? See you Ranger. See you.